Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1716, saatnya menunjukkan kekuatannya. 2. Empat kaisar tanah yang hilang menikmati prestise dan status yang sangat tinggi di masing-masing wilayah yang mereka kuasai. Mereka seperti Chen Fu, yang memiliki kultivasi tertinggi di wilayah Lotus Hijau. Bahkan, mereka bahkan lebih berpengaruh daripada Chen Fu. Bai Zhaoju memandang semua orang dan berkata, saya tahu apa yang harus dilakukan. Pavilion Master Lu bukan orang luar. Dia adalah Tuan Qiseng. Tuan Qiseng, kultivator berpakaian putih terkejut. Qiseng punya master. Qiseng adalah sosok yang sangat berbakat sehingga tuannya tidak bisa lemah. Para pembudidaya berpakaian putih dengan hati-hati memeriksa Lu Zhou yang tenang lagi. Bai Zhaoju terus berkata, saya memiliki hubungan dekat dengan Qiseng, dan kontribusi Qiseng pada kerajaan yang hilang sudah jelas. Tidak perlu membahas masalah ini lagi. Semua orang bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Bai Zhaoju begitu ngotot tentang hal ini. Beberapa murid inti ingin memprotes, tetapi mereka dihentikan oleh para tetua. Lagi pula, tidak pantas untuk menentang Kaisar Putih di depan umum. Tidak peduli seberapa pemarah Kaisar Putih, dia masih memiliki garis bawah yang tidak bisa dilewati. Terlebih lagi, jelas bahwa Bai Zhaoju dan Lu Zhou telah mencapai kesepakatan. Jika mereka masih memprotes, mereka pasti akan merasakan kemarahan Bai Zhaoju. Bai Zhao memberi isyarat kepada Lu Zhou dan berkata, tolong. Lu Zhou terbang dengan satu tangan di punggungnya. Para pembudidaya berpakaian putih memberi jalan bagi keduanya dan menyaksikan mereka terbang menuju platform tertutup di pulau itu. Itu adalah platform tertutup, kata Bai Zhaoju seperti seorang pemandu. Platform tertutup. Ziming telah berada di wilayahmu selama ini. Lu Zhou sedikit terkejut. Ziming adalah salah satu dari 4 dewa surga. Mengejutkan bahwa ia bersedia tinggal di pulau yang hilang. Tak lama kemudian, keduanya tiba di platform tertutup. Platform tertutup didukung oleh pilar besar. Platform itu melingkar. Itu terletak di sebelah tebing vertikal 90 derajat. Dari atas, orang bisa melihat gelombang ganas dari samudera tak berujung. Biasanya sangat sepi dan tenang di sini. Cuacanya tidak terlalu bagus hari ini, kata Bai Zhaoju. Di mana Ziming? Lu Zhou bertanya. Dia tidak tertarik pada hal-hal lain sekarang. Pada saat ini, dia hanya ingin bertemu Ziming sesegera mungkin. Bai Zhaoju tersenyum dan berkata, Pavilion Master Lu, tidak perlu cemas. Kami sudah di sini. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Lu Zhou menjawab, beberapa hal memiliki prioritas dan tidak dapat ditunda. Muridnya terbaring di tempat tidur seperti anak sakit-sakitan sepanjang hari. Bagaimana dia bisa, sebagai seorang master, bertindak santai? Seolah-olah dia mendengar kata-kata Lu Zhou, Bai Zhaoju bertanya, Tuan Pavilion, apa pendapatmu tentang pemandangan di sini? Apakah airnya jernih? Apakah langitnya biru? Petik 2, petik 2. Lu Zhou sedikit mengernyit. Dia tidak pernah suka bertele-tele. Dia baru saja akan menyuarakan ketidaksenangannya ketika astaga, astaga, astaga. Beberapa pembudidaya berpakaian putih terbang dari belakang. Aura pembudidaya berpakaian putih ini jelas berbeda dari pembudidaya berpakaian putih dari sebelumnya. Mereka tidak muda, dan kultivasi mereka tidak rendah. Lu Zhou menunjuk para pendatang baru dan bertanya, apa maksudmu dengan ini? Bai Zhaoju menghela nafas dan berkata, mereka adalah 3 surgawi dari pulau yang hilang. Saat itu, mereka meninggalkan Great Void bersamaku dan membantuku mendirikan Lost Kingdom di sini. Mereka dapat dianggap sebagai bawahan saya yang paling cakap. Petik 2. 3 Celestial adalah dewa-dewa, tetapi tidak diketahui apakah mereka dewa-dewa yang lebih besar atau lebih kecil. Ketiga pembudidaya melayang di udara sejenak sebelum pembudidaya tua di tengah membungkuk dan berkata, Weng Zi menyapa Yang Mulia, Kaisar Putih. Saya mendengar bahwa Yang Mulia membawa seseorang untuk bertemu Ziming. Saya khawatir ini tidak pantas. Petik 2. Weng Zi berbicara dengan sangat belak-belakan. Matanya tertuju pada Lu Zhou saat dia berbicara. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu adalah seorang kaisar surgawi, namun, kamu masih harus mendapatkan izin dari orang lain untuk bertindak. Bai Zhaoju, yang otoritasnya dipertanyakan, tentu saja tidak senang. Dia berkata dengan suara rendah, Weng Zi, kalian semua, pergi sekarang.
Tidak ada yang mendekat tanpa perintahku. Yang mulia, ketiganya jatuh berlutut bersamaan. Bai Zhaoju berkata dengan suara yang dalam, jadi, kamu akan menentang perintahku. Sebuah lingkaran cahaya muncul di tubuh Bai Zhaoju. Wang Zi berkata dengan tegas, Yang mulia, bahkan jika aku kehilangan nyawaku, aku masih harus mengatakannya. Kedamaian dari kerajaan yang hilang tidak mudah didapat. Ada ribuan orang di sini yang perlu Anda lindungi. Jika sesuatu terjadi pada Ziming, kita akan menjadi orang berdosa untuk selama-lamanya. Tolong pertimbangkan kembali, Yang mulia. Dua lainnya berteriak serempak, tolong pertimbangkan kembali, Yang mulia. Lu Zhou sama sekali tidak berniat menyakiti Ziming. Reaksi awal Bai Zhaoju juga sedikit ekstrim. Namun, pada akhirnya, dia berhasil meyakinkan Bai Zhaoju. Setelah semua itu, sekelompok orang tiba-tiba melompat keluar untuk menghalangi jalannya. Bagaimana dia bisa mentolerirnya? Sudah waktunya baginya untuk menunjukkan kekuatannya. Suara Lu Zhou menjadi gelap saat dia berkata, kurang ajar. Gelombang suara menyapu bersama dengan kekuatan Dao Surgawi. Ekspresi tiga dewa-dewa sedikit berubah saat mereka mengangkat tangan di depan mereka. Ledakan. Ketiganya terbang kembali. Mereka memandang Lu Zhou, yang tiba-tiba menyerang, dengan kaget. Hanya dengan satu gerakan, mereka terpaksa mundur. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Bai Zhaoju tidak menyangka Lu Zhou akan menyerang. Untuk sesaat, dia berada dalam dilema. Mengambil sisi Lu Zhou dan menegur anak buahnya tidak masuk akal, dan memihak anak buahnya dan mengasingkan tamu tidak pantas, belum lagi dia sudah memberikan kata-katanya. Lu Zhou mengejek dengan dingin. Saya memiliki perjanjian dengan Kaisar Putih. Saya harus melihat Ziming. Jika Anda bersikeras menjadi keras kepala, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Petik 2. Bai Zhaoju tahu bahwa Lu Zhou benar-benar marah sehingga dia segera berkata kepada ketiganya, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Meninggalkan. Ketiganya mundur beberapa langkah dan berkata dengan enggan, ya. Melihat keengganan di wajah ketiganya, Lu Zhou menoleh ke Bai Zhaoju dan berkata, menurut pendapat saya, Anda harus turun tahta. Sepertinya ada seseorang yang lebih cocok untuk memerintah kerajaan hilangmu. Tiga Celestial terkejut ketika mereka mendengar kata-kata sarkastik Lu Zhou. Mereka berlutut pada saat yang sama dan berteriak, kami tidak berani. Kami setia, dan kami tidak memiliki niat buruk. Bai Zhaoju terlihat sedikit malu dan berkata, Pavilion Master Lu, jangan bercanda. Mereka bertiga mempertaruhkan nyawanya untukku dan bersamaku. Jika mereka benar-benar memiliki niat buruk, mereka tidak akan meninggalkan Great Void bersamaku saat itu. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak mengerti kata-kataku. Tolong jelaskan, jika penguasa kerajaan yang hilang bukan kamu, apakah kamu pikir aku akan membuang-buang waktuku sekarang? Aku akan segera membunuh semua orang. Ledakan. Begitu Lu Zhou selesai berbicara, dia menginjak kakinya. Tanah berguncang, dan pepohonan dalam jarak 3.000 kaki berguncang, menyebabkan daun-daun berjatuhan. Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka menatap Lu Zhou dengan ketakutan. Siapa orang ini? Dia bahkan berani mengatakan kata-kata seperti itu. Bai Zhaoju dengan cepat berkata, Tuan Pavilion, jangan marah. Tiga Celestial dan pembudidaya berpakaian putih lainnya di kejauhan memandang Lu Zhou dengan gugup. Reaksi mereka sedikit ekstrim, dalam hati Lu Zhou bingung. Kenapa mereka begitu takut? Bukannya mereka tahu akulah yang tidak suci. Tidak ada alasan bagi mereka untuk begitu takut, kan? Pada akhirnya, Lu Zhou berkata, sudah waktunya. Biarkan Ziming keluar. Bai Zhaoju mengangguk. Baik, kali ini, tidak ada yang berani memprotes. Namun, mereka juga tidak pergi. Mereka menjaga jarak dan mengawasi. Bai Zhaoju menunjuk ke bagian bawah peron dan berkata, itu tepat di bawah. Bai Zhaoju melompat keluar dan perlahan turun. Lu Zhou mengikutinya. Setelah menuruni jarak tertentu, Lu Zhou melihat sebuah lubang hitam besar di dasar peron di sebelah laut. Pembukaannya sangat besar, diameternya lebih dari 1.000 kaki. Lu Zhou bertanya, Ziming ada di gua itu. Bai Zhaoju menggelengkan kepalanya. Lu Zhou mengerutkan kening, bingung. Betapa kontradiktif. Sebelumnya, Bai Zhaoju mengatakan Ziming ada di sana, sekarang, dia mengatakan tidak ada. Bai Zhaoju tersenyum sedikit sambil mendorong tangannya ke bawah. Sebuah cincin cahaya jatuh ke laut.
Setelah itu, laut mulai menggelembung seolah-olah sedang mendidih. Tiga celestial sangat gugup saat mereka menonton. Pada saat ini, Bai Zhaoju berkata dengan terkejut, faktanya, Pavilion Master Lu, Anda sudah bertemu Ziming. Petik 2 tanda tanya petik 2. Pulau yang hilang adalah tubuh sejati Ziming. Bab 1717, karena aku sudah di sini, seharusnya aku tidak pelit. 1. Tidak peduli berapa banyak Lu Zhou memikirkannya, dia tidak menyangka pulau besar ini, yang tidak lebih kecil dari Gunung Halcyon, menjadi tubuh sejati Ziming. Tidak banyak manusia di dunia yang tahu tentang 4 dewa surga. Yang tidak suci adalah salah satu dari sedikit yang langka. Bahkan saat itu, yang tidak suci hanya bertemu Ziming sekali atau 2 kali dan belum pernah melihat tubuh aslinya. Tubuh sebenarnya dari 4 dewa surga sangat besar, menempati langit dan bumi. Mereka biasanya tidak akan mengungkapkan tubuh mereka yang sebenarnya. Siapa yang mengira bahwa pulau hilang tempat Bai Zhaoyue mendirikan kerajaannya dan pulau tempat Si Wuya tinggal selama beberapa waktu adalah Ziming. Pada saat ini, Lu Zhou melihat air laut naik terus. Pada saat yang sama, pulau yang hilang mulai sedikit bergetar. Mereka yang berada di pulau hilang, para pembudidaya, orang biasa, binatang buas, dan hewan biasa, berhenti dan mendengarkan. Hewan-hewan yang memiliki indera yang tajam gemetar dan mencoba melarikan diri. Sayangnya, dimanapun mereka berlari, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri dari Ziming. Ziming benar-benar rumah mereka. Di beberapa bagian pulau, getarannya lebih dahsyat. Gunung-gunung di daerah itu juga bergetar. Burung dan binatang terbang bernasib sedikit lebih baik, mereka tidak berdaya seperti binatang dan hewan di darat. Mereka terbang ke langit, mengepakkan sayap mereka dan melihat pulau tempat mereka menjalani seluruh hidup mereka dalam keterkejutan dan kebingungan. Hanya sedikit orang yang tahu tentang Ziming. Kebanyakan dari mereka tidak tahu rahasianya dan bingung serta panik. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka mengira itu adalah gempa bumi. Pada saat ini, Lu Zhou akhirnya mengerti mengapa reaksi Bai Zhaoju sangat ekstrim pada awalnya, dan mengapa Bai Zhaoju bersikeras bahwa masalah ini tidak dapat dibocorkan. Jika dia berada di posisi Bai Zhaoju, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan juga. Bai Zhaoju adalah penguasa pulau yang hilang, tugasnya adalah melindungi rakyatnya. Tiga surgawi dan para pembudidaya berpakaian putih berusaha melindungi kerajaan yang hilang. Jika sesuatu terjadi pada Ziming, banyak nyawa akan hilang. Lu Zhou berpikir dalam hati, tidak heran, tidak heran. Bai Zhaoju melirik Lu Zhou dari sudut matanya dan sepertinya menyadari sesuatu. Dia menghela nafas dan berkata, ketiganya tadi, tolong jangan tersinggung. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Saya selalu masuk akal. Hal ini bisa dimengerti. Semua sudah dimaafkan. Itu bagus, kata Bai Zhaoju. Astaga, setelah itu, suara keras terdengar saat 2 pilar air terangkat ke langit. Mereka seperti air mancur yang sangat besar, dan tingginya tidak diketahui. Semua orang melihat ke atas, tetapi Lu Zhou melihat ke bawah. Di perairan yang jernih dan bergelombang, sosok ilusi besar perlahan naik ke permukaan laut. Lu Zhou merasa seperti pertama kali melihat Kun di lautan tak berujung. Itu sangat mengejutkan. Air memercik ke langit. Kemudian, dari apa yang Lu Zhou pikir adalah mulut gua sebelumnya, bayangan hitam yang menyerupai kepala kura-kura perlahan bergerak mengikuti sosok ilusi yang muncul ke laut. Ini adalah Ziming yang dicari oleh Lu Zhou. Ombak terus melonjak ke langit sampai kepala besar Ziming muncul sepenuhnya dari air. Para pembudidaya berpakaian putih terbang dari segala arah, yang kebetulan semua bagian dari Ziming, dan mendarat di belakang Bai Zhaoju. Kemudian, mereka membungkuk dan berseru, "Salam, Tuan Ziming." Hanya Bai Zhaoju dan Lu Zhou yang berdiri dengan tangan di punggung, diam-diam menatap Ziming. Kedua belah pihak saling mengukur. Ziming tidak bergerak sama sekali. Diam-diam mengamati sekelilingnya. Langit biru, awan putih, dan permukaan samudera tak berujung. Mata Ziming dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan harapan saat melihat sekeliling. Pada saat yang sama, matanya juga tampak bingung seolah-olah dia baru saja bangun setelah tidur untuk waktu yang lama. Memang, sudah 100.000 tahun sejak mulai tidur. Sekarang setelah bangun, ia melihat bahwa langit, bumi, dan matahari masih sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang berubah. Sepertinya satu-satunya perubahan adalah semakin tua. Setelah beberapa lama,
Ziming akhirnya berkata, Kaisar Putih. Kenapa kau membangunkanku? Suara Ziming nyaring dan dalam. Itu seperti suara drum yang berdering dari kedalaman laut. Bai Zhaoju berkata, saya tidak punya pilihan. Saya memiliki masalah yang sangat penting yang membutuhkan bantuan Anda. Petik 2. Apa itu? Ziming bertanya. Sebelum Bai Zhaoju bisa menjawab, Lu Zhou berkata terus terang, saya ingin Anda meminjamkan saya setetes esensi darah Anda. Petik 2, petik 2. Para pembudidaya berpakaian putih menoleh untuk melihat Lu Zhou dengan kaget. Permintaan yang berani. Bukankah ini terlalu banyak? Ziming mengalihkan pandangannya ke Lu Zhou dan berkata, semua orang di dunia mengingini tubuhku. 100.000 tahun telah berlalu, tetapi umat manusia tidak berubah. Ziming menghela nafas dalam-dalam. Lu Zhou berkata, saya meminta esensi darah Anda untuk menyelamatkan hidup, bukan untuk kegunaan lain. Kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian adalah siklus kehidupan. Tidak ada yang bisa menghindari kematian, bahkan saya, kata Ziming. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini berbeda. Kelangsungan hidupnya terkait dengan keseimbangan langit dan bumi dan keruntuhan dan kehancuran Great Void. Oh, mata Ziming melebar sedikit. Para pembudidaya berpakaian putih, yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar atas permintaan Lu Zhou, menjadi sangat penasaran setelah mendengar kata-katanya. Qi Sheng sangat berbakat dan mampu. Semua orang di Lost Island tahu ini. Namun, masih sedikit mengejutkan mendengar bahwa dia terikat pada keseimbangan langit dan bumi dan kehancuran Great Void. Lu Zhou melanjutkan berkata, dia telah menyelidiki rahasia belenggu langit dan bumi dan telah menemukan cara untuk memecahkannya. Kata-kata ini seperti batu yang mengaduk 1000 gelombang. Begitu kata-kata itu diucapkan, pulau yang hilang mulai bergetar hebat. Bab 1718, karena aku sudah di sini, seharusnya aku tidak pelit. 2. Gunung dan tanah bergetar seolah-olah seluruh dunia bergetar. Batu-batu berjatuhan dan pohon-pohon tumbang. Manusia di Lost Islands ketakutan. Bai Zhaoyue berkata untuk mengingatkan Ziming. Ziming tampaknya menyadari reaksinya agak terlalu ekstrim, dan segera tenggelam ke dalam air sedikit untuk menstabilkan dirinya sendiri. Kemudian, itu berhenti bergerak seperti sebelumnya. Dalam beberapa saat, pulau yang hilang kembali tenang. Kemudian, Ziming bertanya, apakah kamu serius? Lu Zhou berkata, aku tidak pernah berbohong. Saat Lu Zhou berbicara, dia mengangkat tangan kanannya ke langit dengan telapak tangannya menghadap ke atas. Alu penindas surga dari Great Abyss Land ditembakkan. Di bawah perlindungan segel energi, itu mulai bersinar dan berputar di udara. 3 celestial berseru serempak. Alu penekan surga. Ini adalah alu penekan surga dari Great Abyss Land. Mengapa alu penekan surga yang Kaisar Yu lindungi secara pribadi di tanganmu, senior? Bahkan Bai Zhaoju tidak menyangka alu penekan surga dari Great Abyss Land ada di tangan Lu Zhou. Dia bertanya-tanya apakah Lu Zhou telah memasuki tanah jurang besar lagi dengan token gioknya dan mencuri alu penekan surga. Lalu, bukankah ini berarti aku kaki tangan? Petik 2, petik 2. Ziming secara alami mengenali alu penekan surga. Itu memutar matanya dan berkata, ini tidak cukup bagiku untuk mempercayai kata-katamu. Lalu, bagaimana dengan ini? Lu Zhou maju selangkah sebelum bunga teratai biru mekar di bawah kakinya. Lu Zhou diam-diam mengerahkan kekuatan dalam lukisan yang tidak suci dan menyingkirkan alu penekan surga pada saat yang sama. Setelah itu, jam pasir waktu melesat keluar, dan jiwa naga kuno terbang keluar dari jubah tanda surgawi. Itu meraung, mengguncang langit dan bumi. Selanjutnya, busur listrik biru samar muncul di tubuhnya dan melintas seperti sambaran petir. Mata Lu Zhou bersinar dengan cahaya biru, itu adalah pemandangan yang menggetarkan jiwa. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin saat tubuhnya memancarkan cahaya biru dari busur listrik. Dia tampak megah dan mengesankan. Dengan setiap langkah yang dia ambil, teratai biru mengikutinya. Jiwa naga kuno yang sangat besar berputar di langit dan terbang kembali ke jubah tanda surgawi. Jam pasir waktu terbang kembali ke sisi Lu Zhou, tampak seolah-olah siap untuk menghentikan waktu pada saat itu juga. Meskipun Bai Zhaoju sudah menebak identitas Lu Zhou, ketika dia melihat tampilan ini, dia masih terkejut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ini benar-benar kamu. Lu Zhou percaya ini akan meyakinkan Ziming seperti banyak orang lainnya. Identitas The Unholy One benar-benar terlalu berguna.
Meskipun tidak banyak interaksi antara Ziming dan yang tidak suci, ketika Ziming melihat rangkaian pertunjukan ini, ia masih berteriak kaget, penguasa Gunung Agung Mistis. Ziming mengenal Grand Mystic Mountain dan tuannya. Pada saat itu, orang itu telah membangun dunia dan menciptakan banyak jalur kultivasi. 100.000 tahun yang lalu, yang tidak suci jatuh. 100.000 tahun kemudian, yang tidak suci muncul di depan Ziming. Hanya ada satu kemungkinan, yang Maha Suci telah menguasai hidup dan mati dan mematahkan belenggu langit dan bumi. Banyak pembudidaya berpakaian putih mundur 300 kaki ke belakang, hati mereka gemetar. Baru sekarang mereka menyadari mengapa Bai Zhaoju membawa orang ini kembali untuk menemui Ziming. Ternyata, dialah yang tidak suci. Setelah hening sejenak, Lu Zhou bertanya tanpa nada, apakah kamu percaya padaku sekarang? Setelah mengatakan itu, Lu Zhou menyingkirkan semuanya dan kembali ke keadaan normalnya. Ziming berkata, saya dapat meminjamkan Anda setetes esensi darah, tapi, Anda harus memberitahu saya cara untuk hidup selamanya. Ziming tidak akan rugi apa-apa dan segalanya untuk diperoleh. Belum lagi setetes esensi darah, bahkan rela menyerahkan 10 tetes esensi darah. Bagaimanapun, bahkan binatang laut yang kuat, Kun, sedang mencari cara untuk hidup selamanya. Setelah mendengar ini, Lu Zhou berkata, saya khawatir 1 tetes esensi darah tidak cukup. Para pembudidaya berpakaian putih tidak berani berbicara. Jika bukan karena tampilan sebelumnya, mereka pasti sudah mulai protes dan keberatan. Sekarang, mereka sangat patuh. Bai Zhaoju terbatuk-batuk, menunjukkan bahwa Lu Zhou tidak boleh pergi terlalu jauh dan memberi sedikit martabat pada Ziming. Lu Zhou menoleh ke Bai Zhaoju dan berkata, jika Ziming bisa pergi selamanya, pulau yang hilang bisa ada selamanya. Ini menguntungkan kedua belah pihak. Apakah kamu tidak menginginkan ini? Hati Bai Zhaoju tergerak begitu dia mendengar kata-kata ini. Tidak, itu tidak hanya bergerak, itu bergetar hebat. Betul sekali. Kenapa aku tidak memikirkan ini? Mata 3 surgawi juga menyala. Ziming bersedia menjadi kerajaan yang hilang dan tidur selamanya. Bahkan jika dia mati, kerajaan yang hilang tidak akan langsung tenggelam. Namun, samudra tak berujung sangat berbahaya, dan diganggu oleh binatang laut. Tanpa Ziming, pulau yang hilang akan dalam bahaya. Hanya masalah waktu sebelum ditelan oleh laut. Sebaliknya, jika Ziming bisa hidup selamanya, pulau yang hilang tidak hanya akan ada selamanya, tetapi juga bisa bergerak dan pergi setiap kali mereka menghadapi bahaya. Selama 100,00 tahun terakhir, Lost Island telah melewati banyak badai dan gelombang. Ada terlalu banyak untuk dihitung. Setiap kali, sejumlah besar orang biasa dan pembudidaya akan hilang. Ketika Si Uya muncul, jumlah korban tewas turun banyak. Dia membantu kerajaan yang hilang membangun kembali formasi yang besar dan stabil. Ini adalah salah satu alasan mengapa Bai Zhaoju mengaguminya. Bukan karena kerajaan yang hilang tidak memiliki ahli formasi yang berbakat. Masalahnya adalah mereka tidak memiliki cara untuk mengukir formasi di Ziming. Ziming adalah salah satu dari 4 dewa surga, itu tidak benar-benar sebuah pulau. Bai Zhaoju terkadang berpikir bahwa Si Uya mungkin telah menebak rahasia pulau yang hilang dan bahwa Si Uya hanya pura-pura tidak tahu. Sekarang, dia bahkan lebih yakin itu masalahnya. Memikirkan hal ini, dia bertanya-tanya apakah dia akan lebih setuju jika Si Uya yang meminta esensi darah Ziming. Apa lagi yang kamu mau? Ziming bertanya sambil berpikir, karena aku sudah di sini, aku seharusnya tidak pelit. Terlepas dari setetes esensi darah, saya ingin meminjam mutiara jiwa surgawi Anda, kata Lu Zhou. Petik 2, petik 2. Bai Zhaoju, 3 surgawi, dan para pembudidaya berpakaian putih. Bagaimana Lu Zhou bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Avatar birunya memiliki 17 bagan kelahiran sekarang. Jika dia bisa mendapatkan jantung kehidupan dari Dewa Surga, dia seharusnya bisa mengaktifkan beberapa grafik kelahiran lagi, memungkinkan kekuatannya naik ke level lain. Hal ini adalah yang paling penting. Bahkan lebih diutamakan daripada masalah Si Uya. Lagi pula, masalah Si Uya masih bisa ditunda beberapa hari tanpa konsekuensi apapun. Ketika Bai Zhaoju sadar kembali, dia batuk beberapa kali dan berkata dengan suara rendah, jangan lupakan kesepakatan kita. Lu Zhou mengalihkan pandangannya ke semua orang sebelum dia berkata, tidak ada orang yang bisa dipercaya sepertiku. Dengan kemampuanku, apakah menurutmu aku benar-benar perlu berbicara denganmu?
Lu Zhou tidak selesai berkata, aku bisa saja merebutnya darimu. Terkadang, tidak perlu terlalu jelas. Tidak apa-apa membiarkan orang lain membuat kesimpulan sendiri. Selain itu, ini tidak dianggap menyakiti Ziming. Bukannya Lu Zhou tidak berencana untuk mengembalikan mutiara jiwa surgawi. Petik 2, petik 2. Bai Zhaoju dan tiga surgawi secara alami tidak ingin membuat musuh keluar dari yang tidak suci. Ziming secara alami tahu cara yang tidak suci dalam melakukan sesuatu. Meskipun kata-katanya benar, tetap saja tidak enak di telinga. Lu Zhou mengangkat tangannya dan berkata, untuk memverifikasi apa yang saya katakan, perhatikan baik-baik. Sebuah lotus biru besar muncul di tangan Lu Zhou. Kemudian, dia memobilisasi kekuatan dari gulungan kebangkitan dan kekuatan Dao Surgawi. Lu Zhou terbang keluar dan mendarat di kepala besar Ziming. Hanya dalam beberapa saat, sejumlah besar energi vitalitas melonjak ke 8 meridian luar biasa Ziming dan memelihara mereka. Ziming terkejut dengan kekuatannya. Itu telah hidup begitu lama sehingga tidak seperti tidak pernah mencoba mencari cara untuk hidup selamanya. Itu belum pernah menemukan kekuatan semacam ini dalam umurnya yang panjang. Suaranya sedikit bergetar saat berkata, sungguh kekuatan yang ajaib. Tak perlu dikatakan, semua orang terkejut. Lu Zhou berkata, aku tidak akan memaksamu. Terserah Anda untuk setuju atau menolak. Jika Anda setuju, saya akan mengembalikan mutiara jiwa surgawi kepada Anda dalam 5 hari. Jika Anda menolak, saya akan segera pergi. Semua janji saya sebelumnya juga akan batal. Singkatnya, karena janjinya batal, dia mungkin akan merebut apa yang dia inginkan. Petik 2, petik 2. Bagaimana bisa Ziming dengan mudah melepaskan kesempatan seperti itu? Itu bertanya, jika Anda tidak mengembalikan mutiara jiwa surgawi, lalu apa? Bahkan jika orang sebelumnya adalah yang tidak suci, itu tidak cukup untuk mendapatkan kepercayaan Ziming. Lu Zhou sudah mengharapkan ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata, aku akan meninggalkan jam pasir waktu bersamamu dulu. Anda adalah salah satu dari 4 dewa surga sehingga Anda harus tahu betapa berharganya ini. Semua orang melihat jam pasir waktu dengan ekspresi iri di wajah mereka. Itu adalah harta karun tertinggi yang bisa mengendalikan waktu, dan dikabarkan bahwa hanya yang tidak suci yang bisa mengeluarkan potensi penuhnya. Ketika jatuh ke tangan orang lain, efeknya sangat berkurang. Siapa yang mengira bahwa pada akhirnya akan kembali kepada yang tidak suci? Baiklah, kata Ziming tegas, ini kesepakatan. Bab 1719, Discahaya Avatar Biru. Keinginan Ziming untuk hidup selamanya tidak lebih lemah dari keinginan manusia. Itu telah tinggal di samudera tak berujung untuk waktu yang sangat, sangat lama, dan tidak berhasil menemukan jawabannya. Pada akhirnya, ia memilih untuk menyerah dan mengapung di permukaan laut, menjadi sebuah pulau. Para pembudidaya berpakaian putih memandang Lu Zhou dengan kagum. Mereka bertanya-tanya apakah mereka memohon padanya, apakah dia akan memberitahu mereka cara untuk hidup selamanya. Bai Zhaoju dan tiga celestial berbagi pemikiran yang sama. Semakin kuat kultivator, semakin kuat keinginan mereka untuk hidup selamanya. Pada saat ini, Ziming membuka mulutnya dan mengangkat kepalanya sebelum memuntahkan kolom air. Keluar dari kolom air, bola cahaya terbang keluar. Layarnya tidak terlalu mencolok ketika memberi Lu Zhou esensi darahnya. Melihat ini, Lu Zhou melambaikan tangannya, menarik bola cahaya dan esensi darah. Setelah melihat, dia memastikan itu memang mutiara jiwa surgawi Ziming. Mutiara jiwa surgawi Ziming gelap, dan di dalam kegelapan, ada cahaya redup. Warnanya mirip dengan tanah. Kekuatan dalam hati kehidupan benar-benar mengesankan. Lu Zhou mengagumi hati kehidupan Ziming cukup lama. Bai Zhaoju pindah ke sisi Lu Zhou dan bertanya dengan rasa ingin tahu dengan suara rendah, Paviliun Tuan Lu, apa gunanya mutiara jiwa surgawi ini? Meskipun Lu Zhou telah mengkonfirmasi identitasnya, Bai Zhaoju masih menyebut Lu Zhou sebagai Paviliun Master Lu. Dia tidak begitu mengerti mengapa yang tidak suci, yang telah mencapai batas atas bagan kelahiran, membutuhkan mutiara jiwa surgawi. Setelah memikirkannya sebentar, dia pikir itu mungkin untuk salah satu muridnya. Ziming bertanya, kapan kamu akan mengajariku cara hidup selamanya? Lu Zhou menghitungnya sejenak sebelum dia berkata, dalam 300 tahun. Petik 2, petik 2. Begitu kata-kata Lu Zhou jatuh, Ziming, Bai Zhaoju, dan yang lainnya merasa seperti telah ditipu.
Mereka benar-benar tidak mengharapkan yang tidak suci tidak tahu malu. Ziming benar-benar menginginkan mutiara jiwanya kembali saat ini. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Lu Zhou meletakkan mutiara jiwa surgawi. Aku akan menepati janjiku, kata Lu Zhou sebelum dia terbang kembali ke peron. Bai Zhaoju, meskipun menjadi kaisar surgawi dan penguasa kerajaan yang hilang, menghadapi situasi seperti itu, dia hanya bisa mengangkat bahu. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini adalah kesepakatan antara Lu Zhou dan Ziming, bukan gilirannya untuk mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa mengikuti Lu Zhou dan menunggu selama 5 hari. 5 hari, kata Bai Zhaoju kepada Ziming sebelum dia terbang menuju peron. 3 surgawi dan pembudidaya berpakaian putih tidak segera pergi. Sebaliknya, mereka membungkuk kepada Ziming. Ketika Lu Zhou melihat Bai Zhaoju mengikutinya, dia berkata, tugasmu telah selesai. Tidak perlu terus mengikutiku. Petik 2, Betapa kejamnya. Jika Anda pergi seperti ini, bagaimana saya bisa menemukan mutiara jiwa surgawi? Lu Zhou menambahkan, jangan khawatir. Saya akan merahasiakan masalah Ziming. Dalam 5 hari, saya akan mengirim seseorang untuk mengembalikan mutiara jiwa Ziming. Sebelum Bai Zhaoju bisa menjawab, Lu Zhou dengan tegas menghancurkan jimat teleportasi giok. Ah, tunggu. Seberkas cahaya melesat ke langit, dan ketika itu menghilang, Lu Zhou sudah pergi. Bai Zhaoju secara alami tidak berani menggunakan hukum untuk menghentikan yang tidak suci pergi. Dia hanya bisa menghentakkan kakinya seperti seorang istri yang sedang marah, merasa jengkel. Kenapa kau menendangku? Sebuah suara yang dalam terdengar dari bawah. Bai Zhaoju. Kemudian, Bai Zhaoju buru-buru berkata, bukan apa-apa. Biasanya, Ziming sedang tidur nyenyak. Itu tidak peduli tentang apapun, apalagi tendangan ringan. Bahkan jika pertarungan sengit terjadi di pulau yang hilang, itu bahkan mungkin tidak membuka matanya untuk melihatnya. Pada saat ini, 3 surgawi terbang. Mereka melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi mereka tidak dapat melihat siapapun. Oleh karena itu, mereka bertanya, di mana dia? Dia pergi. Ah, apakah kamu ingin mengejarnya? Bai Zhaoju bertanya dengan sedih. Petik 2, Semua orang terdiam. Bai Zhaoju berdiri dengan tangan di punggungnya, berbalik, dan mengejek sebelum dia meninggalkan peron. Kalian semua secara terbuka menantang otoritas saya hari ini. Saya akan berurusan dengan Anda semua setelah saya mengambil mutiara jiwa surgawi. Paviliun Langit Jahat. Lu Zhou muncul di belakang Evil Sky Pavilion. Dia mengangguk puas. Jimat teleportasi giok agak berguna, dan dia berpikir bahwa dia harus mengumpulkan lebih banyak di masa depan. Qin Renyu telah memberinya 3, dan dia hanya punya 1 yang tersisa. 1 secara alami tidak cukup. Lu Zhou melintas dan muncul kembali di Paviliun Timur. Kemudian, dia mentransmisikan suaranya ke Paviliun Selatan. Datanglah kemari. Di Paviliun Selatan, Jiang Aijian dan Zhu Honggong, yang tidak menyadari bahwa Lu Zhou telah kembali, menggigil tanpa sadar sebelum mereka bergegas menuju Paviliun Timur. Ji Senior, menguasai. Ketika keduanya tiba, Lu Zhou melambaikan tangannya, mengirimkan esensi darah yang dilindungi oleh segel energi. Dia berkata, ini adalah esensi darah Ziming. Berikan padanya. Ziming. Jiang Aijian berseru kaget saat dia melihat esensi darah. Kaisar Putih mengetahui keberadaan Ziming, kata Lu Zhou. Saya mengerti. Kaisar Putih benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan Ziming, kata Jiang Aijian sambil mengangguk. Lu Zhou bertanya, apakah dia bangun saat aku pergi? Tidak, kata Jiang Aijian sambil menghela nafas. Jangan khawatir, saya akan tinggal di Evil Sky Pavilion selama 5 hari, kata Lu Zhou. Jiang Aijian dan Zhu Honggong mengangguk sebelum mereka kembali ke Paviliun Selatan untuk memberikan hati kehidupan Ziming kepada si Wuya. Di Paviliun Selatan, Putri Yongning sangat gembira ketika dia melihat bahwa esensi darah Ziming telah berhasil diperoleh. Dia berharap si Wuya segera bangun. Di Paviliun Timur, Lu Zhou mengeluarkan mutiara jiwa surgawi. Mutiara jiwa surgawi jauh lebih nyaman dan efektif daripada hati kehidupan. Setelah mengaguminya sebentar, Lu Zhou mengeluarkan teratai birunya dan meletakkannya di kursi teratai. Saya harap itu tidak akan menyerap terlalu banyak dari umur saya, gumam Lu Zhou pada dirinya sendiri.
Lu Zhou menduga bahwa jantung kehidupan Ziming akan dapat membantu mengaktifkan setidaknya 3 bagan kelahiran. Klik, suara renyah yang familiar terdengar dari kursi lotus. Mata Lu Zhou berbinar, seperti yang diharapkan dari mutiara jiwa surgawi dari keilahian surga. Ini mengaktifkan bagan kelahiran dengan sangat mudah. Lu Zhou mengeluarkan mutiara jiwa surgawi dari kursi lotusnya, dan membiarkan prosesnya berlanjut ke tahap kedua. Kemudian, dia mengirim transmisi suara. Jiang Aijian. Pada saat ini, Jiang Aijian baru saja memberi makan esensi darah Ziming ke Siwuya. Ketika dia mendengar transmisi suara Lu Zhou, dia berkata kepada Putri Yongning, "Kakak, jaga dia. Aku akan kembali sebentar lagi." "Baiklah," kata Putri Yongning. Dia tidak sabar untuk merawat Siwuya. Menurutnya, saudara laki-laki ketiganya terlalu canggung dan kasar dengan Siwuya. Sebelum Jiang Aijian bisa bergerak, Putri Yongning, yang tampaknya telah melupakan etiket, menarik Jiang Aijian menjauh dari tempat tidur. Jiang Aijian. Ketika anak perempuan tumbuh dewasa, mereka melupakan keluarga mereka. Jiang Aijian menggelengkan kepalanya dan meninggalkan paviliun selatan. Ketika Jiang Aijian tiba di paviliun timur, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Senior Ji, mengapa Anda memanggil saya?" Lu Zhou membuka pintu dan mengirim mutiara jiwa Ziming ke tangan Jiang Aijian. Jiang Aijian melihat ke bawah dan berseru kaget, "Mutiara jiwa surgawi. Ini adalah mutiara jiwa surgawi Ziming. Saya yakin Anda tahu jalan ke Pulau Hilang Kaisar Putih. Kembalikan padanya," kata Lu Zhou. Mutiara jiwa surgawi Ziming. Mata Jiang Aijian melebar karena kaget dan bersemangat. "Jangan pikirkan itu. Aku berjanji pada Kaisar Putih bahwa aku akan mengembalikannya." "Pergi," kata Lu Zhou. "Apakah kamu tidak takut aku akan kehilangannya? Aku percaya pada kemampuanmu." Lu Zhou menjaga kursi lotusnya sehingga dia tidak punya waktu untuk bertindak sebagai kurir. Jiang Aijian tersenyum, "Senior Ji, kamu masih mempercayaiku seperti sebelumnya. Anda benar-benar tidak salah menilai saya. Saya berjanji untuk menyelesaikan misi." Petik 2. Dengan itu, Jiang Aijian membawa mutiara jiwa surgawi bersamanya dan meninggalkan paviliun langit jahat. Jiang Aijian tiba di sebuah batu besar di samudera tak berujung melalui jalan rahasia. Dia tidak membuang waktu dan terbang langsung ke pulau yang hilang. Untuk memastikan bahwa mutiara jiwa surgawi dikembalikan dengan selamat, dia tidak berani menimbulkan masalah dan fokus untuk sampai ke pulau yang hilang. Perjalanannya agak membosankan, yang bagus dalam hal ini, dan dia tidak bertemu dengan kultivator manapun. Untuk menjadi Siwuya, Jiang Aijian mempelajari informasi mengenai Kaisar Putih dan kekosongan besar dengan serius, sama seperti Li Yunzeng. Karenanya, dia memiliki pemahaman yang baik tentang pulau yang hilang. Begitu Jiang Aijian tiba di Pulau Hilang, pembudidaya berpakaian putih terbang dari segala arah. Salah satu dari mereka mengenalinya terlebih dahulu dan berkata, "Qi Sheng telah kembali. Cepat laporkan kepada Yang Mulia." Petik 2. Pada saat ini, Jiang Aijian telah mengenakan topengnya dan berpakaian seperti Qi Sheng. Secara alami, mereka akan mengira dia adalah Qi Sheng. Setelah mendengar kata-kata kultivator, Jiang Aijian berkata, "Tidak perlu. Saya hanya datang untuk mengembalikan sesuatu hari ini." Petik 2. Kemudian, Jiang Aijian melemparkan mutiara jiwa surgawi. Para pembudidaya berpakaian putih terkejut dan bingung. Mereka tahu itu adalah mutiara jiwa surgawi, tetapi mereka tidak tahu milik siapa mutiara itu. Jiang Aijian secara alami memahami pikiran mereka. Dia berkata, "Serahkan pada Yang Mulia." Yang Mulia secara alami tahu milik siapa itu. Petik 2. Begitu suara Qi Sheng jatuh, Bai Zhaoju muncul di depan semua orang. Dia tersenyum dan berkata, "Qi Sheng, kamu baik-baik saja." Jiang Aijian, ada apa dengan tatapan yang sedikit emosional dan ambigu? "Sial. Yang Mulia, barang itu telah dikembalikan. Saya masih memiliki sesuatu yang penting untuk diperhatikan," kata Jiang Aijian sebelum dia berbalik untuk pergi. Bai Zhaoju mengambil benda itu dari seorang pembudidaya berpakaian putih, dan ketika dia melihat bahwa itu adalah mutiara jiwa surgawi Ziming, dia berseru, "Begitu cepat. Sudah berapa lama sejak Lu Zhou mengambil mutiara jiwa surgawi Ziming? Bahkan tidak setengah hari telah berlalu." Ini membingungkan Bai Zhaoju. Apa yang bisa dilakukan dengan mutiara jiwa surgawi selama setengah hari? Awalnya,
dia mengira itu untuk murid-murid Lu Zhou, tapi jelas bukan itu masalahnya. Mungkinkah hanya ujian? Mata Bai Zhaoju melebar tanpa terasa ketika dia memikirkan hal itu. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Qi Sheng, mengapa kamu tidak minum teh denganku sebelum kamu pergi?" Ini, Jiang Aijian ragu-ragu. Dulu kamu senang mengobrol denganku. Bagaimanapun, Anda telah tinggal di sini selama 100 tahun. Itu juga bisa dianggap sebagai rumah Anda. Bagaimana Anda tidak bisa memasuki rumah Anda ketika Anda sudah di depan pintu? Bai Zhaoju berkata dengan fasih. Jiang Ji tidak berdaya dan hanya bisa berkata, "Baiklah." Sebelum Bai Zhaoju mengembalikan mutiara jiwa surgawi ke Ziming, dia memerintahkan seseorang untuk memimpin Jiang Aijian ke Aula Dao. Setelah Ziming mendapatkan kembali mutiara jiwanya, ia melihat mutiara jiwanya dengan skeptis. Kemudian, ia bergumam dengan suara rendah, "Apakah Old Demon Ji mengujiku?" Nama belakangnya adalah Ji. Bai Zhaoju bertanya. Ji adalah salah satu namanya yang paling awal. Saat itu, tidak ada nama keluarga, hanya nama panggilan sederhana untuk membedakan satu dari yang lain. Sejak peradaban manusia dan kelahiran suku, dia memiliki banyak nama. Ziming mengangguk dan berkata dengan kagum, "Aku benar-benar bertanya-tanya berapa lama dia hidup. Kecuali dia secara pribadi memberitahu Anda, tidak ada yang tahu," kata Ziming sebelum menenggelamkan dirinya ke laut lagi. Bai Zhaoju menatap laut tanpa batas secara emosional. Kembali ketika dia memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar Putih, yang tidak suci sudah berada di atas puncak. Jadi bagaimana jika dia adalah salah satu dari 4 kaisar tanah yang hilang? Dihadapkan dengan yang tidak suci, dia hanyalah seorang junior. 3 hari kemudian, sebuah pilar cahaya melesat keluar dari paviliun timur Evil Sky Pavilion lagi. Kemudian, dis cahaya muncul. Itu tampak mempesona dari jauh, dan kekuatannya sangat lembut. Ketika seorang kultivator melihat ini, dia menunjuk ke piringan cahaya dan berkata, "Lihat. Ada keajaiban lain dari Saint Sky Pavilion. Haruskah kita pergi dan melihat-lihat?" "Tidak, tidak, tidak. Saya tidak mau lewat." Pada saat ini, pilar cahaya kedua ditembakkan. Dengan itu, Light Disk menjadi lebih terang dari sebelumnya. Bab 1720, Meng Zhang dan Jian Bing. Kadang-kadang tampak seperti lingkaran cahaya dan kadang-kadang tampak seperti piringan cahaya. Di mata para pembudidaya teratai emas, itu adalah fenomena yang ajaib. Mereka belum pernah melihat piringan cahaya sepanjang hidup mereka, jadi bagaimana mereka bisa mengidentifikasinya? Zhu Honggong terbang dari paviliun selatan dan melayang di langit di atas paviliun langit jahat. Dia secara alami tahu itu adalah dis yang ringan. Siapa yang membentuk cakram ringan? Zhu Honggong mengalihkan pandangannya dan melihat pilar cahaya dari paviliun timur tempat tuannya berada. Di dalam hatinya, tuannya telah lama menjadi makhluk tertinggi sehingga dia tidak mengerti mengapa tuannya membentuk piringan cahaya sekarang. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, "Tuan." Zhu Honggong memikirkannya sejenak sebelum dia mengangguk dan bergumam pada dirinya sendiri. Guru menunjukkan kekuatannya untuk memberitahu yang lain bahwa paviliun langit jahat tidak mudah untuk diganggu. Pada saat ini, Lu Zhou melihat lotusnya dengan kaget dan tidak percaya. Seorang kultivator hanya bisa membentuk cakram cahaya setelah menjadi makhluk tertinggi. Sebuah disringan memberikan 1.300.000 tahun kehidupan. Secara alami, kultivasi seseorang juga akan meningkat. Setiap 3 dis cahaya berhubungan dengan panggung utama. Untuk membentuk disringan, seseorang harus mengaktifkan semua 36 bagan kelahiran. Namun, avatar biru hanya memiliki 19 bagan kelahiran sekarang. Mengapa tiba-tiba membentuk cakram ringan? Apakah itu benar-benar avatar yang tidak terkendali? Mungkinkah itu benar-benar tidak terkendali sejauh ini? Petik 2. Sebelumnya, dia cukup terkejut bahwa dia bisa mengaktifkan 14 grafik kelahiran sebelumnya. Sekarang, dia juga telah membentuk cakram cahaya sebelumnya. Avatar aneh dan tidak terkendali macam apa ini? Setelah beberapa saat, dia berpikir, siapa yang peduli? Selama kekuatanku meningkat, tidak apa-apa. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai merenungkan tulisan surgawi. Sebagian energi dari avatar biru dimurnikan sebelum berubah menjadi kekuatan Dao surgawi dan berlama-lama di lautan kidantiannya. Saat ini, 1/4 dari kekuatan surgawinya telah berubah menjadi kekuatan Dao surgawi. Lu Zhou juga membuat penemuan menakjubkan lainnya,
kecepatan di mana 4 inti kekuatan mengubah energi menjadi kekuatan Dao surgawi terlalu cepat. Dengan kecepatannya, cakram cahaya pertama dari avatar emas sudah stabil. Ini berarti bahwa dia sekarang telah memperoleh 300.000 tahun kehidupan. Namun, 300.000 tahun kehidupan ini diimbangi saat mengaktifkan avatar biru. Mengaktifkan dua bagan kelahiran saja sudah menghabiskan 200.000 tahun hidupnya. Untungnya, dia memiliki fondasi yang kuat. 1 hari lagi berlalu. Pilar cahaya ketiga, keempat, dan kelima melesat ke langit di atas Evil Sky Pavilion. Lu Zhou tidak peduli dengan perubahan di luar. Dia merasakan kekuatan avatar biru itu meningkat dengan cepat. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat avatar biru. Dia melihat piringan cahaya di atas kursi teratai. Cakram matahari avatar biru telah terbentuk. Lu Zhou sangat gembira. Di samping cakram matahari avatar biru, 22 zona bagan kelahiran terhubung dan bersinar dengan menyilaukan. Dia telah berhasil mengaktifkan kembali bagan kelahirannya. Kekuatan Dao Divine yang bisa diberikan avatar biru juga meningkat secara signifikan. Lu Zhou mempelajari avatar biru dengan cermat dan mengagumi perubahannya. Biru telah tumbuh lebih kuat dan hampir merata dengan warna emas. Kedua warna tersebut saling terpantul, membuat piringan cahaya terlihat lebih berbeda. Lu Zhou mengendalikan avatar untuk membuat semua jenis gerakan. Mobilitasnya sangat bagus seperti manusia biasa. Itu sangat gesit juga. 22 bagan kelahiran, saya masih memiliki 14 bagan kelahiran lagi. Bagaimana cara mengaktifkannya? Selanjutnya, Lu Zhou berencana mencari Meng Zhang untuk meminta esensi darahnya. Dia sudah menggunakan mutiara jiwa surgawi Meng Zhang sehingga tidak baik untuk menggunakannya lagi. Namun, akan sulit untuk menemukan mutiara jiwa surgawi yang lebih baik. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Masalah ini tidak boleh terburu-buru. Dia bangkit dan melintas, muncul di langit di atas Evil Sky Pavilion. Begitu Lu Zhou tiba, "Salam, Tuan. Kekuatan surgawi guru tak tertandingi. Anda akan dihormati oleh puluhan ribu generasi." Zhu Honggong berteriak. Lu Zhou mengerutkan kening. Dia berbalik dan melihat Zhu Honggong di langit juga. "Bastard, dia mengejutkanku. Apa masalahnya?" Lu Zhou bertanya. Zhu Honggong menjawab, "Saya terkejut ketika melihat piringan cahaya guru. Saya tidak berharap Tuan menjadi begitu kuat." Petik 2. Lu Zhou juga tidak menyangka akan menyebabkan keributan besar. Sepertinya dia harus lebih memperhatikan ketika dia berkultivasi di masa depan. "Apakah kamu kakak senior ketujuh bangun?" Lu Zhou bertanya. "Tidak, mungkin karena dia mencerna dan menyerap esensi darah," jawab Zhu Honggong. "Saya masih harus mencari esensi darah lainnya. Anda tinggal di pavilion langit jahat dan menjaganya," kata Lu Zhou. "Tuan, jangan khawatir. Aku pasti akan melindungi kakak senior ketujuh," kata Zhu Honggong. Lu Zhou mengangguk dan pergi. Lu Zhou melakukan perjalanan melalui lorong rahasia di Evil Sky Pavilion dan muncul di hutan di tanah tidak dikenal dekat Pillar of Destruction yang dijaga oleh Meng Zhang, Azure Dragon. The Unknown Land sama gelapnya dengan sebelumnya. Hutan itu sunyi. Kadang-kadang, binatang terbang atau binatang buas akan lewat. Lu Zhou terbang menuju pilar kehancuran. Hanya dalam sekejap mata, dia muncul di sebelah tebing dan melihat Pillar of Destruction yang menjulang ke langit. Kabut berputar di bagian atas. Sebuah bayangan samar-samar terlihat melalui kabut. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, akan sulit untuk melihat bahwa ada seekor binatang raksasa yang menjaga Pillar of Destruction. Lu Zhou dapat dengan mudah melihatnya. Bagaimanapun, kultivasinya telah meningkat pesat, dan dia juga memiliki kemampuan penglihatan malam. Indranya juga lebih tajam daripada pembudidaya biasa. Lingkungan yang sangat tenang. Lu Zhou terus terbang. Di tengah perjalanannya, kabut di puncak pilar kehancuran mulai melonjak saat sesuatu bergerak di dalamnya. Tak lama kemudian, apa yang tampak seperti dua bulan muncul di kabut. Bulan adalah mata Meng Zhang. Mata Meng Zhang dengan mudah menerangi area dalam radius 30.000 kaki. Setelah beberapa saat, mata terfokus pada Lu Zhou. Lu Zhou melayang di udara. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Meng Zhang. Lama tidak bertemu." Petik 2. Bagaimana mungkin Meng Zhang tidak mengenali Lu Zhou? Kedua bulan itu tiba-tiba menghilang, dan kegelapan turun lagi. "Meng Zhang," Lu Zhou memanggil. Tidak ada gerakan di dalam kabut sama sekali.
Seolah-olah Meng Zhang mendengarnya. Lu Zhou terus terbang ke depan saat dia berkata, aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Keluar. Itu masih sunyi, dan masih tidak ada gerakan. Lu Zhou sedikit mengernyit dan berkata, jika kamu tidak keluar, aku akan menusuk Pillar of Destruction. Masih tidak ada suara dan gerakan. Lu Zhou mengangkat tangannya, dan alu penekan surga dari Great Abyss Land muncul di tangannya. Alu penekan surga seperti kerucut, dan itu memancarkan aura yang samar tapi menakutkan. Ketika berputar, sepertinya itu bisa menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Gemuruh, meretih, sambaran petir tiba-tiba turun dari kabut dan secara akurat menyambar Lu Zhou. Dia bahkan tidak repot-repot untuk menghindar atau bertahan. Ketika petir menyambarnya, tidak hanya tidak menyebabkan kerusakan, tetapi juga sepenuhnya diserap oleh avatar birunya. Sebelumnya, ketika dia pertama kali bertemu Meng Zhang, avatar birunya sangat lemah seperti bayi. Serangan Meng Zhang sekuat laut. Itu bisa memperkuat avatar birunya saat itu, tapi kekuatannya terlalu sombong. Sekarang, avatar birunya telah tumbuh lebih kuat, dan serangan Meng Zhang hanyalah secangkir teh untuk memuaskan dahaganya. Semakin banyak Meng Zhang menyerang, semakin baik. Petik 2 tanda tanya petik 2. Sosok Meng Zhang bergerak dalam kabut di depan Pillar of Destruction. Setelah beberapa saat, itu muncul dalam bentuk manusia. Dia berkata dengan sedih, kamu lagi. Apa yang kamu maksud dengan, kamu lagi? Yang mulia, kita tidak memiliki persimpangan dalam hidup kita. Anda berjalan di jalan kehidupan kekal Anda, dan saya melindungi keseimbangan langit dan bumi. Kami tidak berhubungan. Kenapa kau menggangguku? Meng Zhang mengeluh. Mengganggumu. Lu Zhou berkata dengan bingung, kamu berhutang budi padaku. Bagaimana Anda bisa mengatakan kami tidak berhubungan? Saya sudah membalas budi Anda, kata Meng Zhang. Lu Zhou menjawab, satu mutiara jiwa surgawi tidak cukup. Kaulah yang tidak suci yang berkuasa di dunia. Bisakah Anda bersikap masuk akal? Meng Zhang berkata dengan sedikit putus asa. Saya selalu masuk akal. Petik 2, petik 2. Lu Zhou melihat Meng Zhang terdiam jadi dia berkata, saya datang ke sini hari ini bukan untuk mempersulit Anda. Ada dua hal yang ingin aku tanyakan padamu. Meng Zhang terkekeh dan berkata, Yang mulia, apa yang dapat saya, seorang dewa surga yang telah kehilangan sebagian besar kekuatannya, lakukan untuk Anda? Kau satu-satunya yang bisa membantuku dalam masalah ini. Jika Anda tidak membantu saya hari ini, saya tidak punya pilihan selain meruntuhkan pilar kehancuran ini. Ayo mati bersama, kata Lu Zhou. Petik 2, petik 2. Iblis tua yang tak tahu malu. Apakah ini yang kamu sebut masuk akal? Meng Zhang memandang Heaven Suppressing Alu di tangan Lu Zhou dengan bingung. Alu penekan surga itu dilindungi oleh Kaisar Yu di tanah jurang besar, dia tidak tahu mengapa dengan Lu Zhou. Meng Zhang bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah kamu benar-benar berencana untuk menurunkan langit? Lu Zhou menjawab, kamu adalah salah satu dari 4 dewa surga. Anda harus tahu betul bahwa bahkan jika saya tidak menurunkan langit, cepat atau lambat langit akan runtuh. Kaisar Yu memberiku benda ini hanyalah cara tercela untuk mengalihkan masalah dan menjebakku. Meng Zhang terdiam. Dia telah menjaga pilar kehancuran selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui situasi pilar kehancuran? Lu Zhou terus berkata, dua hal itu sangat sederhana untukmu. Meng Zhang berkata, aku tidak percaya padamu. Katakan padaku, ada apa? Pertama, pinjamkan aku setetes esensi darahmu. Jika saya tidak masuk akal, saya akan mengambilnya dengan paksa dari Anda. Petik 2. Petik 2, petik 2. Meskipun itu benar, mengapa begitu tidak enak di telinga? Sebelumnya, begitu Meng Zhang membuka matanya, dia sudah bisa merasakan bahwa Lu Zhou sangat kuat. Jika mereka bertarung, Lu Zhou mungkin benar-benar menang. Karena itu, dia berkata, aku akan memberikannya padamu. Biarkan aku memberitahu Anda, setelah menyelesaikan dua hal, kita tidak akan memiliki interaksi lebih lanjut. Kita akan membicarakan masa depan di lain waktu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Meng Zhang mengangkat kepalanya dan suara aneh keluar dari mulutnya seolah-olah dia akan mati lemas karena marah. Di masa depan, Anda mungkin memiliki beberapa hal untuk ditanyakan kepada saya. Apa kau yakin tidak ingin berhubungan denganku setelah ini? Setelah mendengar ini, jantung Meng Zhang berdetak kencang.
Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan Lu Zhou telah meningkat pesat. Petir sebelumnya tidak menyakitinya sedikit pun, sebaliknya, itu membuatnya lebih kuat. Yang terpenting, dia adalah yang tidak suci. Siapa di dunia ini yang berani mengatakan bahwa mereka tidak takut pada Yang Maha Suci? Siapa di dunia ini yang berani menolak yang tidak suci? Memiliki koneksi dengan orang seperti itu bukanlah ide yang buruk. Dengan pemikiran itu, Meng Zhang bertanya, apa hal kedua? Lu Zhou mengangguk puas dan berkata, seperti yang diharapkan dari 4 dewa surga. Mereka jauh lebih pintar daripada orang-orang yang selalu berusaha menentangku. Hal kedua sangat sederhana. Di mana Jian Bing, macan putih, sekarang? Meng Zhang bingung. Mengapa kamu mencari Jian Bing? Tidak apa, saya ingin setetes esensi darahnya, jawab Lu Zhou dengan jujur. Petik 2, petik 2. Apakah setan tua ini memiliki hobi mengumpulkan esensi darah? Brengsek, hobi ini cukup istimewa. Meng Zhang mundur selangkah dan bertanya dengan hati-hati, kamu benar-benar hanya ingin 1 tetes. Lu Zhou mengangguk. 1 tetes sudah cukup. Jian Bing berpisah dari kita 100.000 tahun yang lalu. Itu bukan di tanah tidak dikenal, itu tidak pernah meninggalkan Great Void. Anda bisa pergi ke Great Void untuk mencarinya, kata Meng Zhang. Kekosongan besar. Lu Zhou berkata dengan skeptis, kuil memiliki timbangan keadilan. Berani tinggal di Great Void. Meng Zhang bertanya, jadi menurutmu di mana itu bisa tinggal untuk menghindari gangguan keseimbangan? Setelah mendengar ini, tempat yang familiar muncul di benak Lu Zhou, reruntuhan kuno. Bab 1721, metode penipu ini sungguh tidak sederhana. 1. Lu Zhou pernah ke reruntuhan kuno, disitulah jemaat nihilis bermarkas. Jemaat nihilis tidak ditemukan oleh kuil suci dan 10 aula Great Void, dan mereka tidak khawatir mereka akan ditemukan oleh Scales of Justice karena mereka berbasis di inti Great Void. Inti dari Great Void juga merupakan tempat di mana tidak ada seorang pun di dunia kultivasi Great Void yang tertarik, dan area inti juga merupakan reruntuhan kuno. Baiklah, aku akan mengingat ini. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat berbicara dengan saya, kata Lu Zhou. Setelah mendengar ini, sosok Meng Zhang kembali ke kabut sebelum setetes esensi darah melesat ke arah Lu Zhou. Dia melindunginya dengan segel energi dan menyimpannya sebelum dia berbalik untuk pergi. Meng Zhang, yang tenggelam dalam kata-kata Lu Zhou, tiba-tiba berkata, saya memiliki sesuatu yang saya butuhkan. Di mana dia? Meng Zhang melebarkan matanya dan melihat sekeliling. Daerah dalam jarak 100 mil diterangi dengan terang oleh matanya yang seperti bulan. Setelah beberapa saat, ia melihat Lu Zhou terbang dengan lotus emasnya. Dia bergumam dengan marah, jadi beginilah yang maha suci itu. Tidak peduli seberapa marahnya Meng Zhang, ia tidak berani meninggalkan pilar kehancuran dan mengejar Lu Zhou. Ia hanya bisa menggerutu sendiri. Tepat saat suara Meng Zhang jatuh, sebuah suara terdengar dari kejauhan. Aku punya sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Kita pasti akan bertemu lagi di lain hari. Setidaknya kamu masih memiliki hati nurani, gumam Meng Zhang sebelum menutup matanya. Dengan itu, kegelapan turun lagi. Setelah mendapatkan esensi darah Meng Zhang, Lu Zhou tidak segera kembali ke Evil Sky Pavilion. Dia berdiri di dekat lorong rahasia di hutan dan menyalakan jimat. Tak lama kemudian, proyeksi Yan Gishen, Zhou Cheng, dan Chulian, yang kebetulan bersama, muncul di udara. Ketika mereka melihat Lu Zhou, mereka dengan cepat bersujud di tanah. Salam, Tuan yang tidak suci. Tidak perlu, kata Lu Zhou langsung, aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganmu. Lord Unholy One, jika Anda memiliki sesuatu yang Anda butuhkan, beri tahu saya. Bahkan jika aku harus mendaki Gunung Pedang, berenang di lautan api, atau bahkan mati, aku akan menyelesaikan tugasmu. Zhou Cheng berkata dengan penuh semangat. Petik 2, petik 2. Chulian dan Yan Gishen yang berbicara lebih lambat mengepalkan tangan mereka dengan frustrasi. Mereka mengepalkan tangan mereka begitu erat sehingga buku-buku jari mereka memutih. Lu Zhou berkata, saya menerima kabar bahwa Jian Bing, macan putih, bersembunyi di reruntuhan kuno. Apakah Anda pernah mengalaminya sebelumnya? Jian Bing, macan putih. Ketiganya terkejut. Chulian berkata, Jian Bing adalah salah satu dari 4 dewa surga. Kami belum pernah melihatnya sebelumnya. 4 dewa surga bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara langit dan bumi.
Selama 100.000 tahun terakhir, mereka telah sangat melemah. Reruntuhan kuno itu sunyi, dan energi vitalitasnya tipis. Mengapa itu bersembunyi di reruntuhan? Zhou Cheng bingung. Lu Zhou tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ketiganya. Jelas, mereka tidak tahu keberadaan Jianbing. Kamu benar-benar tidak tahu. Ketiganya menggelengkan kepala. Lu Zhou berkata, seharusnya di reruntuhan kuno. Lu Zhou sudah tahu lokasi umum Ximing. Hanya saja dia tidak tahu persis lokasinya. Bahkan timbangan keadilan kuil suci dapat mendeteksi lokasi umumnya. Hanya saja lokasi tepatnya dijaga oleh Bai Zhaoju. Adapun Meng Zhang, semua orang tahu itu menjaga pilar kehancuran Huantan. Namun, siapa yang berani mendekatinya? 4 dewa surga seharusnya menjaga keseimbangan langit dan bumi. Ini sejalan dengan kehendak kuil suci, oleh karena itu, kuil suci pasti akan melindungi mereka. Lalu, di mana Jianbing? Yang mulia, jika kami tahu jawabannya, kami pasti akan memberi tahu Anda. Dengan status dan kultivasi kami, bagaimana mungkin kami mengetahui lokasinya? Kami benar-benar tidak tahu. Benar-benar tidak tahu. Lu Zhou bingung. Ketiganya tidak terlihat berbohong, tetapi mereka semua berada di reruntuhan kuno. Tampaknya tidak mungkin bahwa selama 100.000 tahun terakhir bahkan tidak ada jejak Jianbing, kan? Apakah itu seperti Ximing? Apakah ia menemukan sudut untuk tidur dan tidak bergerak selama 100.000 tahun? Pada saat ini, Zhou Cheng tiba-tiba mengangkat tangannya dan berseru, Tuan yang tidak suci. Berbicara, Zhou Cheng berkata dengan penuh semangat, kami baru saja menerima berita bahwa Master Kultus kami, yang juga pengikut nomor 1 Anda, akan kembali pada sore hari. Yan Gishen dan Chulian. Dia memukuli saya lagi. Namun, ketiganya tidak berharap Lu Zhou mengatakan, saya memiliki sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Saya tidak punya waktu untuk melihat Master Kultus Anda sekarang. Biarkan dia menunggu. Setelah mengatakan itu, Lu Zhou menghilangkan proyeksi dan memikirkan kemungkinan keberadaan Jianbing. 4 dewa surga dapat merasakan lokasi umum satu sama lain. Jika Meng Zhang berkata Jianbing berada di reruntuhan kuno, maka Jianbing pasti berada di reruntuhan kuno. Dengan itu, Lu Zhou memutuskan untuk menjelajahi kedalaman reruntuhan kuno. Dia dengan cepat memasuki lorong rahasia dan menghilang dengan kilatan cahaya. Lu Zhou tiba di Great Void melalui lorong rahasia di dekat Istana Suanyi. Kemudian, dia segera bergegas ke reruntuhan kuno. Dia membutuhkan waktu kurang dari 2 jam ketika dia tiba di dekat reruntuhan kuno. Kecepatan ini mencengangkan bahkan untuk makhluk tertinggi. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan gerakan dari jimat. Dia berhenti, mengeluarkan jimat, dan menyalakannya. Sebuah pesan muncul, Tuan, kakak senior ke-7 sudah bangun. Master Sekte dari Jemaat Nihilis adalah Jianbing. Kami menunggu Anda kembali, Tuan. Petik 2, Master Sekte dari Jemaat Nihilis adalah Jianbing. Pada saat ini, semua pertanyaan sebelumnya ketika berbicara dengan 3 pemimpin sekte langsung diselesaikan. Bab 1722, metode penipu ini sungguh tidak sederhana. 2. Saya pikir akan sulit menemukan Jianbing, siapa yang tahu jawabannya akan datang mengetuk pintu saya. Lu Zhou menggunakan kekuatan besar teleportasi, dan dalam sekejap mata, dia menghilang ke cakrawala. Reruntuhan kuno. Pangkalan Jemaat Nihilis di dalam tembok kota kuno. 3 pemimpin sekte dari Jemaat Nihilis duduk di aula pertemuan, tercengang. Mengapa Lord Unholy One ingin menemukan Jianbing? Chu Lian bingung. Lord Unholy One berkata bahwa Jianbing berada di reruntuhan kuno, tapi mengapa kita belum pernah melihatnya atau menemukan jejaknya sebelumnya? Zhou Cheng bertanya, juga bingung. Jangan terlalu banyak berpikir untuk saat ini. Kita harus menunggu kembalinya Master Kultus sebelum kita membuat rencana apapun. Dengan itu, ketiganya duduk di aula pertemuan, minum teh dan mengobrol dari waktu ke waktu. Sekitar 15 menit kemudian, sebuah suara berdering 3 kali dari luar. Selamat datang kembali, Cult Master. Selamat datang kembali, Cult Master. Selamat datang kembali, Cult Master. Ketiganya segera bangkit dan bergegas keluar dari aula pertemuan. Mereka melihat Master Sekte dari Jemaat Nihilis, yang mengenakan jubah abu-abu, mengendarai kepulan awan. Mereka berpikir bahwa hanya Master Sekte dari Jemaat Nihilis yang bisa memiliki anugerah seperti itu.
Dia tampak luar biasa dan mengesankan mengendarai awan keberuntungan saat dia kembali ke jemaat nihilis. Para anggota jemaat langsung berlutut dengan satu lutut. 3 pemimpin sekte membungkuk pada saat yang sama. Setelah berjalan ke ruang pertemuan, Zhou Cheng berkata dengan keras, Tuan Kultus, senang Anda kembali. Yan Gishen dan Chulian, Master Kultus bersemangat tinggi. Dia tersenyum ketika dia bertanya, di mana pemimpin sekte Du? Zhou Cheng menjawab, pemimpin sekte Du sudah mati. Master Kultus mengerutkan kening. Kenapa aku merasa ada yang salah denganmu? Pemimpin kultus Du sudah mati. Mengapa kamu begitu bahagia? Berdebar, Zhou Cheng berlutut dan berkata, yang tidak suci telah kembali ke dunia. Belum lama ini, dia datang ke jemaat kami. Pemimpin sekte Du tidak memiliki pandangan yang tajam. Dia menyinggung yang tidak suci dan terbunuh sebagai akibatnya. Kemudian, dia mengangkat matanya dan menatap Master Kultus dengan penuh semangat sebelum dia melanjutkan berkata, Tuan Kultus, Tuan yang tidak suci telah menunggu kepulanganmu. Yan Gishen dan Chulian tidak bisa berkata-kata. Pemimpin sekte Zhou, kamu sangat luar biasa. Anda memimpin satu demi satu. Apakah melaporkan ini juga layak mendapat pujian? Memukul, Master Kultus melangkah maju dan menamparkan Zhou Cheng, mengejutkan Zhou Cheng. Yan Gishen dan Chulian secara naluriah mundur selangkah. Mereka merasa seolah-olah mereka telah ditampar juga. Mereka bertiga menatap Master Kultus dengan kaget. Master Kultus mengejek dengan dingin. Kau kacau dan bingung. Sudah berapa tahun sejak yang tidak suci jatuh? Petik 2 tanda tanya petik 2. Baik, Master Sekte ini memiliki masalah yang sama dengan Ducun. Masalah ini sangat mudah untuk diobati. Yang tidak suci dapat dengan mudah memperlakukan mereka yang tidak yakin. Zhou Cheng berkata dengan tegas, Tuan Sekte, yang tidak suci benar-benar mengunjungi kami. Pemimpin Sekte Chu dan pemimpin Sekte Yan juga bisa bersaksi tentang ini. Anggota jemaah juga bisa bersaksi. Kami juga melihat yang tidak suci mengendalikan bendera surgawi Dao. Master Kultus mengerutkan kening. Pada saat ini, Yan Gishen membungkuk dan berkata, Tuan Sekte, pemimpin Sekte Zhou mengatakan yang sebenarnya. Berita tentang kembalinya yang tidak suci telah lama menyebar melalui kekosongan besar. Memang yang tidak suci yang bertarung dengan Tu Wei. Selain itu, kami juga melihat Ling Guang, Dewa Api. Ekspresi Master Kultus sedikit berubah. Dewa Api, Ling Guang, aku tahu kau masih hidup. Tuan Kultus itu bijaksana. Anda sudah menebak dengan benar. Petik 2. Ketika tersiar kabar bahwa Ling Guang telah meninggal, Master Sekte dari Jemaat Nihilis mengatakan bahwa Ling Guang tidak mati. Kata-katanya terbukti benar hari ini. Master Sekte bertanya, mungkinkah itu salah satu siswa yang tidak suci yang berpura-pura menjadi dia? Bukan tidak mungkin bagi seorang siswa atau murid untuk meniru tuannya. Seorang murid yang tidak suci dapat dengan mudah mengendalikan bendera surgawi Dao. Ini, Yan Gishen menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. 4 makhluk tertinggi dari kuil suci tidak memiliki kemampuan ini, dan murid-murid yang tidak suci saat ini agak lemah. Zhou Cheng berkata, yang tidak suci menyuruhmu menunggu. Dia akan datang dan melihatmu segera. Master Kultus tertawa. Aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Dalam hati, Master Kultus berpikir dalam hati, saya ingin melihat penipu mana yang berhasil menipu 3 pemimpin kultus. Terima kasih, Guru Kultus. Cult Master, tolong jangan pergi selama 2 hari ke depan. Kemudian, Zhou Cheng bangkit dan pindah ke sisi Master Kultus, bertindak seolah-olah dia mencoba menghentikannya untuk pergi. Sekte Guru, apa yang sedang kamu lakukan? Yang tidak suci berkata dia harus menemuimu, kata Zhou Cheng. Yan Gishen, Chulian, seret dia pergi dan berikan dia 30 pukulan tongkat. Kalahkan akal sehatnya sehingga dia ingat siapa Master Kultus, kata Master Kultus dengan suara yang dalam. Dipahami, Yan Gishen dan Chulian masing-masing pindah ke sisi kiri dan kanan Master Kultus dan diam-diam memegang lengan Master Kultus. Sekte Guru, Cult Master, tolong bertahan selama 2 hari. Setelah itu, Anda akan memahami upaya kami yang sungguh-sungguh, kata Yan Gishen. Bad Earth, dasar Earth, kutukan Master Kultus. Saya tidak percaya saya mengangkat begitu banyak ucapan terima kasih. Aku akan mati karena marah. Pada saat ini, suara bermartabat terdengar di udara. Yan Gishen, Chulian, Zhou Cheng, di mana kamu?
Ketiganya bergidik tanpa sadar. Kemudian, mereka meninggalkan Master Kultus tanpa berpikir dan berlari keluar. Master Kultus memandang ketiganya dengan ekspresi terdiam. Tiga pemimpin sekte bergegas keluar dari aula pertemuan dan melihat Lu Zhou melayang di udara. Mereka segera berlutut dan berkata serempak, "Selamat datang, Tuan yang tidak suci." Ketiganya sangat terkejut. Sebelumnya, yang tidak suci telah mengatakan kepada ketua sekte untuk menunggu sehingga mereka tidak menyangka dia akan datang secepat ini. Memikirkan hal ini, hati mereka berdebar kencang. Untungnya, mereka pintar dan menghentikan Master Kultus untuk pergi lebih awal. "Kapan Master Kultusmu akan kembali?" Lu Zhou bertanya. Ketiganya secara naluriah berbalik untuk melihat ke dalam aula pertemuan. Pada saat yang sama, Master Kultus berjalan keluar dari aula pertemuan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pihak lain yang memiliki postur, aura, dan sikap seorang kaisar. Dia berpikir, tidak heran dia berhasil mencuci otak tiga pemimpin sekte. Menakjubkan. Ini adalah penipu tingkat tinggi. Dia pasti tidak datang dengan niat baik. Selain itu, dia juga membunuh Ducun. Aku harus berurusan dengannya dengan hati-hati terlebih dahulu. Aku akan berpura-pura mematuhinya terlebih dahulu saat aku memikirkan cara untuk mengeksposnya. Dengan pemikiran ini, Master Sekte membungkuk dan berkata, "Salam, Dewa yang tidak suci." Lu Zhou terkejut. Dia pikir dia harus membuktikan dirinya sendiri, tetapi dia tidak berharap Master Kultus menjadi begitu pintar. Seperti yang diharapkan dari Master Sekte dari Jemaat Nihilis. Pada saat ini, Zhou Chen berbalik dan menarik lengan Kultus Master saat dia berkata, "Cult Master, Anda adalah orang percaya nomor 1 dan mengikuti Lord Unholy One. Anda harus berlutut untuk menyambutnya." Berlutut. Tidak mungkin. Master Kultus hanya membungkuk, tidak budak atau sombong. Lu Zhou berkata, "Jangan repot-repot dengan formalitas. Saya datang ke sidang hari ini untuk dua hal." Master pemujaan itu membungkuk lagi dan berkata, "Tolong bicara, Yang Mulia." Zhou Cheng menatap Master Kultus dengan cemas saat dia berpikir dalam hati, mengapa Master Kultus tidak bersemangat. Lu Zhou melihat ke kiri dan ke kanan sebelum dia berkata, "Kalian semua pergi." Tiga pemimpin sekte dan Jian Bing bisa tinggal. Jian Bing. Tiga pemimpin sekte itu bingung. Mereka melihat ke kiri dan ke kanan, berpikir dalam hati, Jian Bing. Di mana Jian Bing? Saya tidak melihatnya. Master Kultus memandang Lu Zhou dengan kaget. Lu Zhou melintas dan muncul di depan Master Kultus. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut meletakkannya di bahu Master Kultus. Dia berkata, sedikit emosional, "Tidak mudah bagi saya untuk menemukan Anda." "Ah, ini," Master Kultus secara naluriah mundur beberapa langkah. Metode penipu ini benar-benar tidak sederhana.